Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Permatasari dari Prodi Akuntansi semester 1 Universitas Islam Mojopahit. Dan saya Sylvia Reza Novitasari dari Prodi Akuntansi Pagi semester 1 Universitas Islam Mojopahit. Dan saya Mustaqur Rahma dari Prodi Akuntansi semester 1 Universitas Islam Mojopahit. Di sini kita semua akan menjelaskan mengenai harta waris. Dari poin yang pertama mengenai harta waris, yaitu mengenai pengertian harta waris, yaitu tentang aturan yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka dan juga pengetahuan mengenai pembagian harta pusaka. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya kalimatnya yaitu bagikanlah harta waris sesuai dengan haknya. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai harta waris. Untuk poin yang pertama yaitu mengenai pengertian harta waris, yaitu artinya adalah tentang aturan yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka dan mengenai pengetahuan tentang pembagian harta pusaka kepada orang-orang yang berhak memilikinya. Untuk yang kedua yaitu mengenai pembagian harta pusaka orang-orang yang berhak, yaitu yang pertama apabila seseorang itu mempunyai anak laki-laki sama halnya dengan pembagian dua orang anak perempuan. Dan apabila seseorang itu mempunyai dua anak perempuan atau lebih, maka akan mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan apabila seseorang itu mempunyai anak perempuan, hanya satu-satunya anak perempuan, maka anak perempuan itu akan mendapatkan separuh dari harta yang akan ditinggalkan. Dan apabila ia mempunyai seorang ibu dan ayah, maka akan mendapatkan 1/6 dari harta yang akan ditinggalkan. Dan apabila ia hanya mempunyai ibu saja, maka akan mendapatkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan mengenai hukum waris, bahwasanya pada saat jenazah itu sudah mulai dikuburkan atau selesai dikuburkan, maka keluarga akan mempunyai kewajiban sebagai berikut. Yang pertama yaitu keluarga wajib untuk membayar biaya perawatan jenazah. Yang kedua yaitu membayar zakat apabila jenazah tersebut semasa hidup mempunyai hutang zakat. Dan yang ketiga yaitu mengenai hutang-hutang. Apabila jenazah tersebut semasa hidup mempunyai hutang-hutang yang mungkin lupa membayar atau belum sempat untuk membayarnya, maka keluarga tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar hutang-hutang tersebut. Dan yang keempat yaitu membayar wasiat. Apabila seorang tersebut semasa hidup mempunyai wasiat atau bisa disebut bahwa permintaan terakhir sebelum jenazah tersebut meninggal, dan sisa dari biaya tersebut akan dibagikan kepada anak-anak atau seseorang yang mempunyai kewajiban sebagai hukum waris. Ketiga, sebab waris perkawinan yang terjadi dengan akad yang sah meskipun belum terjadi persetujuan antara pasangan suami istri, namun dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, maka keduanya bisa saling mewarisi satu sama lain. Yang kedua, nasab atau kekerabatan. Orang yang mendapatkan warisan dengan nasab adalah kedua orang tua atau orang-orang yang merupakan turunan. Yang ketiga, wali atau perwalian. Perwalian adalah pengawasan yang terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak beberapa di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurus pewarisan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang. Yang keempat ada pembagian harta pusaka. Pembagian harta pusaka dibagi menjadi dua. Yang pertama pusaka yang disebabkan perkawinan, dan yang kedua pusaka yang disebabkan oleh kekerabatan. Pusaka yang disebabkan oleh perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu pusaka istri dan pusaka suami. Dalam pusaka istri mendapat bagian harta peninggalan sebanyak 1/4 bagian dan 1/8 bagian dari harta tersebut. Dan yang kedua, pusaka suami. Dalam pusaka suami mendapatkan bagian peninggalan istri sebanyak 1/2 bagian dan 1/4 bagian. Pusaka yang disebabkan kekerabatan dibagi menjadi dua, yaitu pusaka anak dan cucu.
pusaka anak ada anak perempuan sulbia dan anak laki-laki. Anak perempuan sulbia adalah anak perempuan yang dilahirkan secara langsung dari orang yang meninggal, baik yang meninggal itu ibunya maupun ayahnya. Dan yang kedua pusaka cucu, ada cucu perempuan pancar laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki. Yang kedua ada leluhur mayit atau usulul mayit. Usulul mayit dibagi menjadi 4. Yang pertama pusaka ibu, yang kedua pusaka nenek sohiha, yang ketiga pusaka ayah, dan yang terakhir pusaka kakek. Yang ketiga ada kerabat menyamping atau al-hawasi. Kerabat menyamping dibagi menjadi 5. Yang pertama pusaka saudari kandung, yang kedua pusaka saudari seayah, yang ketiga pusaka saudara saudari tunggal ibu, yang keempat pusaka saudara kandung, dan yang terakhir pusaka saudara seayah. B. Hibah adalah pemberian suatu barang dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain pada saat masih hidup, dan pelaksanaannya pembagiannya dilakukan pada saat pemberian masih hidup pula. Unsur hibah dibagi menjadi 4. Yang pertama perjanjian. Hibah termasuk perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang membebankan hak atau kewajiban pada suatu pihak saja, yaitu penerima hibah. Yang kedua waktu hidupnya. Pemberian hibah, pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberian hibah masih hidup. Yang ketiga dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali atas syarat-syarat yang sudah diatur. Yang keempat menyerahkan suatu barang. Barang dijadikan objek hibah dalam bentuk barang bergerak, contohnya kendaraan bermotor, perhiasan, uang, dan lain-lain, atau barang yang tidak bergerak. C. Wasiat, akta yang menyatakan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Wasiat ada 2 jenis. Yang pertama wasiat pengangkatan waris. Pemberian wasiat memberikan harta kekayaan dalam bentuk bagian, seluruhnya, setengah, dan sepertiga. Yang kedua hibah wasiat. Pemberian wasiat memberikan beberapa barangnya secara spesifik dari sesuatu jenis tertentu pada pihak tertentu. Yang terakhir yaitu wasiat. Pengertian dari wasiat sendiri yaitu menahan harta dengan memberikan manfaatnya, atau dalam arti sempit yaitu kita bersedekah dengan menahan dan memberikan manfaatnya kepada orang yang lebih membutuhkan. Dan syarat untuk wakaf sendiri yaitu apabila ada ucapan dari orang yang memberikan wakaf. Wakaf sendiri mempunyai ganjaran yang sangat besar. Dan wakaf bisa saja berupa dengan tanah, gedung, atau barang-barang yang dapat diwakafkan. Dan untuk lebih aman lagi, kita lebih baik memberikan wakaf kepada lembaga. Lebih baik lagi memberikan kepada lembaga daripada diberikan kepada seseorang. Dan untuk menindaklanjuti yang lebih baik yaitu kita dengan menyertifikatkan tanah wakaf agar lebih aman dan terlindungi dari gugatan pihak lain yang akan membatalkan. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.